menyelesaikan yang tenaga-tenaga lama ya, khususnya K2 dan juga honorer-honorer berdasarkan pada jenjang waktu. Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait rekrutmen ASN dan RUU ASN ya, terkait dan bukan RUU sebenarnya ya, tapi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara di tahun 2023 yang sudah resmi disahkan. Nah, di sini kita mendapatkan informasinya langsung dari Menpan RB, teman-teman ya. Nah, jadi silahkan disimak videonya. Jika ada suara-suara berisik mohon diabaikan saja. Nah, untuk melihat informasi tersebut kita tinggal scroll saja teman-teman ya, karena informasi tersebut dimuat di website resmi daripada Menpan RB. Nah, di sini kita bisa lihat ini terkait Kementerian Pan RB percepat perampingan jabatan fungsional dan fleksibilitas rekrutmen ASN. Nah, di sini dibahas juga terkait RUU-nya. Oke, kita buka saja teman-teman ya. Nah, ini rapat koordinasi. Kementerian Pan RB percepat perampingan jabatan fungsional dan fleksibilitas rekrutmen aparatur sipil negara. Ini 13 Oktober 2023 dan sudah dilihat sebanyak 3.391. Jadi sangat-sangat baru teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini rapat koordinasi dan konsultasi perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur tahun 2023. Acaranya ini dimulai pada hari Kamis 12 Oktober. Namun beritanya dimuat di media Pan RB ini atau portal Pan RB ini di tanggal 13 atau di hari Jumat. Fleksibilitas rekrutmen aparatur sipil negara atau ASN dan simplifikasi jabatan fungsional menjadi fokus Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan RB dalam mempersiapkan talenta terbaik. Kementerian Pan RB mengajak instansi pemerintah untuk menyeragamkan persepsi dan implementasi pada perencanaan jabatan, perencanaan serta pengadaan aparatur sipil negara. Fleksibilitas itu didukung dengan dasar hukum yang terbit pada tahun ini seperti Peraturan Menteri Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional serta revisi Undang-Undang ASN yang telah ketok palu pada sidang paripurna DPR RI beberapa waktu lalu. Sebelumnya kita memperbanyak jabatan fungsional, sekarang kita rampingkan. Nah, jadi sebelumnya itu diperbanyak namun sekarang dirampingkan. Dari 292 jabatan fungsional sekarang sudah berkurang menjadi 279 jabatan fungsional. Dan ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan RB, yaitu Bapak Abbas Subagja. Ini disampaikan langsung dalam rapat koordinasi atau rakor dan konsultasi perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur tahun 2023. Kedepannya, nah ini teman-teman ya, jabatan fungsional akan dibuat lebih fleksibel dan sederhana. Satu instansi menaungi satu atau hanya beberapa jabatan fungsional. Nah, di sini dicontohkan di bidang kepegawaian negara atau di BKN mungkin dapat disederhanakan menjadi jabatan fungsional analisis SDM aparatur. Namun dapat melaksanakan tugas asesmen yang mensyaratkan sertifikat atau audit kepegawaian. Nah, ini dokumentasi pertemuannya. Ini akan memudahkan perpindahan pegawai, tidak mengubah nomenklatur jabatan, jadi organisasi pemerintah lebih fleksibel dan dinamis, menyesuaikan kebutuhan serta tantangan, ungkap Abah. Lebih jauh, Abah menjelaskan uji kompetensi bagi pegawai selama ini masih dilakukan oleh instansi pembina. Namun kedepannya uji kompetensi bisa dilakukan secara mandiri oleh instansi itu sendiri. Nah, sebagai contoh, jika jabatan Pranata Humas instansi pembinanya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, jika kuota uji kompetensi di Kominfo masih penuh, maka instansi pegawai yang bersangkutan bisa melakukan uji kompetensi secara mandiri.
Uji kompetensi yang dilakukan secara mandiri ini pun tetap diakui, rekomendasi uji kompetensi ini berlaku 2 tahun. Jadi tetap diakui teman-teman ya. Dan rekomendasi uji kompetensinya itu berlaku 2 tahun. Jangan sampai pegawai sudah lulus uji kompetensi, dia mau naik jabatan tidak bisa. Naik pangkat tidak bisa. Ini tetap harus ada apresiasinya. Sementara terkait rekrutmen sesuai revisi Undang-Undang ASN akan dilaksanakan sesuai kebutuhan masing-masing instansi. Tidak lagi menunggu siklus rekrutmen 1 tahun sekali. Ingat teman-teman ya, tidak lagi menunggu siklus rekrutmen 1 kali dalam setahun. Nah, ini para peserta rakor. Aba mengatakan, instansi bisa mengusulkan formasi ketika ada jabatan yang kosong karena pegawai pensiun atau mutasi atau meninggal dunia atau bahkan resign. Metode dan tahapan rekrutmen seperti seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang tidak diatur secara kaku. Oh, jelas ya. Jadi di sini jika ada pegawai yang pensiun, ada yang mutasi atau berpindah ya, ada yang meninggal atau bahkan ada yang berhenti keluar begitu. Metode dan tahapan rekrutmen seperti seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasarnya atau SKD-nya, dan SKB atau seleksi kompetensi bidangnya tidak diatur secara kaku. Hal ini untuk memudahkan kita merekrut tenaga profesional yang telah memiliki pengalaman unggul di bidangnya. Makanya ada istilah seleksi kompetensi bidang. Ini disampaikan oleh Aba dalam acara yang dihadiri oleh Kepala Kanrek 1 BKN Yogyakarta, Kepala Biro SDM atau Kepala Badan Kepegawaian dan pada Kementerian Lembaga, dan 6 pemerintah Provinsi Wojo. Ini lumayan teman-teman ya. Ini ada 6 provinsi yang menghadirinya. Dalam acara ini juga digelar konsultasi terkait perancangan jabatan dan pengadaan ASN untuk para peserta. Jadi di sini juga dibahas konsultasi ya, ada konsultasi perancangan jabatan, pengadaan ASN untuk para peserta. Pada kesempatan ini terdapat 4 narasumber yang hadir, antara lain Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian, yaitu Bapak Wahyu, Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN, itu Sri Widayanti, ada Asisten Deputi Percepatan Transformasi Digital Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan-RB, yaitu Bapak Katmoko Arisambodo, dan ada Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan-RB, Damayani Tiastianti. Nah, semoga teman-teman ya di sini terkait rekrutmen ASN setelah nanti PP-nya keluar, semoga saja berjalan dengan lancar, karena di sini tidak lagi bersifat 1 kali 1 tahun. Pokoknya ada yang resign, ada yang keluar, ada yang meninggal, sebagaimana disampaikan di sini, itu langsung diusulkan oleh instansi supaya tidak terjadi kekosongan atau menunggu rekrutmen seperti pada sebelum-sebelumnya teman-teman ya. Jadi rekrutmennya itu bisa dilaksanakan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan informasi dari DPR RI. Disetujui dalam rapat paripurna revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara merupakan terobosan penting dalam mengatur dunia birokrasi, serta memberi kepastian bagi tenaga honorer bahwa tidak akan ada PHK massal di akhir tahun 2023 ini. Anggota Komisi 2, Hugua, memberikan apresiasi bagi tenaga honorer. Menurutnya, Indonesia dapat berkembang menjadi negara maju tidak terlepas dari peran tenaga honorer yang juga menjalankan mesin birokrasi. Maka dari itu, Hugua meminta BKN segera membuat formulasi kebijakan yang memudahkan tenaga honorer melamar melalui jalur khusus pada seleksi P3K dalam rekrutmen ASN tahun ini. Istilah K2 zaman dulu, itu akan menjadi prioritas dan diberikan sedikit kebijakan-kebijakan ya yang tentu berbeda dengan pelamar umum. Ya, dia tidak seperti database begitu, tapi dia berdasarkan rankingan. Mestinya itu tidak lagi berkompetisi secara bebas dengan masyarakat umum atau pelamar umum. Dia lebih di ranking dan posisinya cukup tinggi ya. Jadi dari komposisi yang ada kita sarankan BKN untuk coba 80% yang menyelesaikan yang
tenaga-tenaga lama ya, khususnya K2 dan juga honorer berdasarkan pada jenjang waktu. Ya, jadi semakin lama pengabdian semakin dihitung. Hugua menambahkan bahwa tak jarang sekolah di daerah 3T hanya kepala sekolah yang berstatus PNS. Bahkan banyak pula puskesmas dan balai desa yang hanya sekretaris desanya merupakan pegawai negeri. Selebihnya adalah tenaga honorer. Dari Jawa Timur, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen, melaporkan.